Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat bergabung pada materi kita pada hari ini, yaitu cara menyusun CV atau kurikulum vitae dan surat lamaran, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Materi ini merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu tema kebekerjaan. Ya, silakan disimak. Tapi sebelum kita simak materi, saya akan menunjukkan kalian sesuatu. Oke. Lihat di sini, ini ada CV dari Andi Setiakusuma. Ini saya temukan di internet CV-nya. Coba kita perhatikan sama-sama. Apabila kalian memiliki perusahaan dan ada orang ini dengan CV seperti ini datang ke kalian untuk melamar pekerjaan dan untuk interview, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin pertama, Andi ini kemungkinan orangnya tidak rapi dan tidak teliti. Kenapa? Di sini bisa kita lihat dia tidak mencantumkan tahun lahir, kita nggak tahu usia dia berapa. Dia tidak rapi dalam menaruh titik 2 di sini. Dia juga tidak rapi dalam menaruh riwayat pendidikan. Ya, dalam kurungnya tuh nggak rata semua ke kanan. Lalu tidak banyak deskripsi yang ada di sini dan jarak di antara baris di sini terlalu besar. Jaraknya terlalu besar ya. Banyak sekali flaws atau kekurangan dari CV atau daftar riwayat hidup yang kita lihat di sini. Maka dari itu, seperti apa sih CV atau daftar riwayat hidup yang baik? Oke, kita akan mempelajari yang namanya komponen CV. CV itu memiliki berbagai komponen. Nah, sebelum kalian membuat dan mencetak CV, pastikan komponen-komponen ini nanti ada. Pertama, data diri. Apa aja sih yang kita tampilkan atau kita masukkan dalam data diri? Pertama, mulailah dari nama panjang, alamat, nomor telepon, alamat email, dan alamat sosial media. Ya, ketika kita mengincludekan alamat email, maka pastikan alamat emailnya adalah alamat email yang resmi. Gunakan nama panjang kalian dan bukan nama singkatan atau nama alay sebagai alamat email. Kalau sekarang belum punya, maka buat dari sekarang alamat email beralamat di Gmail dengan nama pribadi kalian. Pastikan pastikan kalian menyimpan passwordnya supaya tidak hilang. Untuk nomor telepon, make sure that kalian menaruh nomor telepon yang mudah dihubungi. Oke. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan adalah hal penting lainnya pada CV. Kalian tidak perlu menulis secara urut mulai dari taman kanak-kanak atau TK. Kita mulai aja bisa dari SD, SMP, lalu SMK. Jangan lupa cantumkan durasi kita menempuh pendidikan di masing-masing jenjang. Misal, SD dari tahun 2012 SD dari tahun 2012 sampai 2017 di SD apa namanya. SMP dari tahun 2017 sampai tahun sekian di SMP apa namanya dan seterusnya. Ya. Apabila kamu memiliki riwayat pendidikan informal, informal itu adalah kursus atau les. Jadi kamu bisa masukkan dalam bagian riwayat pendidikan ini. Selanjutnya, pengalaman bekerja. Untuk kalian yang masih bersekolah, kalian pastinya tidak memiliki pengalaman bekerja, maka ini bisa tidak dimasukkan. Jadi tidak perlu masukkan pengalaman kerja dalam CV kalian. Tapi kalau nanti kalian sudah lulus dan kalian mau membuat CV beneran, kalian perlu memasukkan pengalaman kerja. Pastikan sesuai dengan riwayat pendidikan. Jadi kalau riwayat pendidikan ini mulainya dari SD dulu ke SMA, maka pengalaman kerja mulai yang dari paling pertama sampai terakhir. Oke, pastikan pengalaman kerja ini kalian masukkan juga posisi kalian sebagai apa dan tanggung jawab kalian apa aja. Selanjutnya ada kualifikasi diri. Kualifikasi diri ini kualifikasi diri kalian, misal kalian mampu berkomunikasi dengan efektif dengan banyak orang misalnya. Atau kalian memiliki kemampuan bernegosiasi misalnya. Kalian masukkan dalam kualifikasi diri. Selanjutnya keterampilan. Perusahaan itu menyukai karyawan-karyawan yang tidak hanya unggul dalam nilai di sekolah atau di universitas, tapi juga memiliki keterampilan. Termasuk di dalam sini adalah keterampilan bahasa dan keterampilan komputer. Nah, pastikan yang kalian masukkan adalah yang sejujur-jujurnya. Misal, keterampilan berbahasa Inggris kalian hanya level beginner, yang pasif, maka kalian tulis bahasa Inggris pasif. Jangan kalian mengaku aktif tapi padahal kalian pasif.
Dalam bagian keterampilan ini juga kalian detailkan misalnya keterampilan diri kalian itu kalian memiliki keterampilan menggunakan komputer. Sampai pada aplikasi apa aja yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya ini yang juga tidak kalah penting, yaitu pengalaman berorganisasi. Kenapa pengalaman berorganisasi itu penting? Karena ketika kalian memiliki nilai yang bagus dan kalian memiliki pengalaman berorganisasi, kalian adalah pribadi yang utuh. Berarti kalian mampu bekerja dengan orang banyak, kalian memiliki skills lain yang mungkin tidak semua orang miliki. Selanjutnya adalah penghargaan. Apabila kalian pernah memiliki prestasi ataupun penghargaan, kalian bisa masukkan di bagian CV kalian juga. Jangan lupa kalian tuliskan tahun berapa, di mana, dan siapa penyelenggaranya. Nah, semua komponen CV ini apabila tidak ada isinya, maka kalian bisa hilangkan. Tidak perlu memasukkan tapi tuliskan strip gitu, nggak perlu. Jadi misalnya kalian nggak punya pengalaman berorganisasi, ya tidak perlu diinkludkan dalam CV kalian. Oke? Selanjutnya, untuk CV ini gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan menuliskan secara lompat-lompat. Nah, bagaimana dengan surat lamaran? Surat lamaran berbahasa Indonesia itu biasanya memiliki pakem tersendiri. Jadi dia sudah punya bahasa-bahasa sendiri nih yang bisa kalian ikuti. Urutan penulisan suratnya pun biasanya sudah baku. Pertama, menulis tempat dan tanggal, kemudian tertuju suratnya ke siapa, salam hormat dan pembukaan, biodata pribadi, pengalaman kerja dan kemampuan yang dimiliki, penutup, lampiran surat. Dan yang terakhir adalah hormat saya yang berisi tanda tangan dan nama lengkap kamu. Oke. Selanjutnya, ini bisa dilihat di sini ada contoh surat lamaran berbahasa Indonesia yang memang sudah ada pakemnya. Pertama terdiri dari tanggal, nama dan alamat tujuan surat, salam pembuka, data diri, kualifikasi diri, lampiran dokumen, penutup dan tanda tangan. Untuk yang kedua, di sini juga ada contoh surat lamaran berbahasa Indonesia. Kalian lihat di sini, surat lamaran berbahasa Indonesia itu biasanya memiliki gaya yakni menyertakan lampiran-lampiran. Jadi ketika kita melamar, kita memiliki lampiran-lampiran yang disertakan. Oke, tapi yang perlu kalian ketahui adalah misalnya kalian tidak ada sama sekali yang bisa dilampirkan, kalian nggak perlu nih menulis fotokopi ini, fotokopi ini, fotokopi ini. Jadi make sure that kalian sudah punya minimal ada daftar riwayat hidup dan pas foto ya. Kalau kalian tidak punya fotokopi sertifikat ya tidak perlu kalian sertakan. Oke, selanjutnya ingat sebelum Anda cetak, perhatikan bahwa jangan sampai nanti ketikannya itu ada yang salah. Misalnya typo-typo itu harus dicek ulang. Terus setelah dipastikan spasinya oke, lalu ini namanya formatnya ya, rata kiri dan rata kanannya oke, maka baru itu Anda bisa lanjut ke mencetak si surat lamaran ini. Saya sarankan boleh banget menyimpan surat lamaran yang sama untuk berbagai PT yang berbeda. Tapi sebelum diberikan kepada PT tersebut, make sure bahwa kalian itu sudah mengecek ini tertujunya benar atau enggak. Ya, tertujunya benar atau enggak. Oke, selanjutnya kita akan bahas daftar riwayat hidup berbahasa Indonesia. Daftar riwayat hidup berbahasa Indonesia biasanya memiliki pakem atau pola tertentu. Contohnya di sini ada bagian nama, latar belakang pendidikan formal dan non-formal. Non-formal di sini berarti kursus. Di sini juga disebutkan kemampuan yang dimiliki apa aja dan pengalaman organisasinya apa aja. Nah, untuk bagian-bagian dari CV ini menyesuaikan. Jadi misalnya kalian tidak ada pengalaman bekerja, ya kalian tidak perlu memasukkan pengalaman bekerja. Kalian tidak ada pengalaman organisasi, maka kalian tidak perlu memasukkan bagian pengalaman organisasi ini. Jadi kalian hanya menaruh judul ketika ada bagian di dalamnya. Paham ya? Untuk foto pun gunakan foto yang formal, yang menghadap depan, dan pastikan kalian berpakaian rapi. Kalau fotonya itu perlu diedit, maka bisa diedit sederhana supaya masih bisa terlihat dengan jelas tanpa full editan. Berikutnya kita bahas CV yang berbahasa Inggris. Untuk CV berbahasa Inggris ini biasanya cenderung lebih santai. Baiklah, di sini bisa kita lihat dalam CV berbahasa Inggris ini milik Christopher Robinson dan Lauren Horn.
Di sini mereka mencantumkan profil di bagian paling awal. Nggak perlu banyak-banyak, one paragraph is enough, tapi di sini dia menekankan, memperkenalkan diri in only one paragraph, seperti apalah profil dirinya tersebut. Kemudian untuk foto ini juga kalian bisa lebih bebas daripada foto dalam daftar riwayat hidup berbahasa Indonesia. Tapi tetap harus terlihat wajah dengan jelas. Nah, bagaimana sih cara kita membuat CV sedemikian rupa ini? Tidak terlalu sulit karena kita bisa menggunakan yang namanya Canva ya. Kalian buka Canva, lalu di Canva kalian search CV atau curriculum vitae seperti ini. Nanti si Canva ini akan memberikan kalian suggestions, tema-tema atau template-template yang bisa kalian gunakan. Kalian hanya perlu pilih temanya saja, mana yang kalian sukai, lalu setelah diklik seperti ini misalnya, kalian tinggal mengganti sesuai dengan data diri kalian. Di sini ada 2 contoh. Pertama punya L. Ini fotonya tinggal diganti dengan foto kalian. Sertifikatnya juga, pengalaman pendidikan dan lain-lain. Nah, di sini si L ini memberikan kontaknya di paling bawah. Dengan singkat ini, nomor handphone, alamat rumah, alamat email, dan web apabila punya web. Kalian tidak punya blog atau tidak punya web, ya ini tidak perlu disertai nanti. Ini ada yang lebih cheerful dengan font yang lebih menarik, yang lebih lucu ya fontnya ya. Ini juga bisa kalian gunakan. Nah, ini jangan tipe kalian ambil. Contohnya di sini, Claudia Kaunang ini menyebutkan kemampuan bahasanya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Arab. Kalian tidak punya kemampuan bahasa Arab, maka kalian hapus. Kelihatan timpang ya, atau kelihatan, dan kalian ketika menyertakan kemampuan yang sebenarnya tidak kalian miliki, kalian dites, itu nanti kalian akan malu. Oke, jadi sekian penjelasan singkat tentang bagaimana cara membuat CV dan CV dan surat lamaran kerja. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung dengan guru kalian. Terima kasih.